program apa yang menurut kamu itu paling memiliki kesan nih selama menjalankan program tadi? Sebenarnya agenda bagi-bagi makan itu sendiri sih, Pak. Karena itu yang membuat kita sebagai pecinta kucing ya, mungkin ini value yang tidak bisa dirasakan semua orang gitu, karena mencintai kucing itu adalah preferensi masing-masing individu kan. ORK, obrolan Ramadan kita. Menelisik spirit beragama dalam aktivitas keseharian bersama saya, Sandy Noviko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sobat Visip, obrolan Ramadan kita atau ORK akan hadir selama bulan Ramadan, di mana nantinya lewat program ini kita akan menghadirkan banyak tokoh-tokoh hebat yang pastinya inspiratif. Nantinya dari tokoh-tokoh tadi kita akan ajak untuk ngobrol secara santai, mencari tahu kegiatan ataupun aktivitas kesehariannya, di mana nanti lewat aktivitasnya tersebut bagaimana kemudian kita bisa menelisik sebuah nilai yang mana ini merupakan eksternalitas dari spirit beragama itu sendiri, di mana secara ideal harusnya spirit beragama itu harus mampu terejawantah dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, bersama saya hari ini sudah hadir seorang muda yang keren, yang luar biasa, usianya baru kisaran 20-an lebih sedikit lah paling ya. Dan kemudian juga statusnya hari ini dia sebagai seorang mahasiswa di salah satu fakultas yang paling keren di Universitas Jenderal Sudirman. Mana lagi kalau bukan FISIP pastinya. Dan selain statusnya sebagai mahasiswa, dia juga memiliki sebuah komunitas yang sangat-sangat keren pikir saya, yaitu komunitas pecinta kucing unsut. Dia adalah Hafiz. Halo Mas Hafiz, saya manggilnya Mas aja ya? Iya. Oke, Mas Hafiz, menarik ya, artinya saya coba sedikit membaca terkait dengan profil kamu nih. Jadi kamu masih muda, usia berapa kalau boleh tahu? Usia 19 tahun. Usia 19, oh berarti tadi ketuaan ya? Nggak apa-apa. Karena memang nampak dewasa. Oke, setelah saya membaca profil kamu, ada hal yang menarik yang kemudian pengen saya dalami terkait dengan aktivitas kamu di komunitas pecinta kucing. Nah, sebelumnya mungkin bisa nggak dijelaskan ke kita di sini, terutama Sobat Visip, apa sih yang melatar belakangi kenapa kamu dan teman-teman harus membentuk atau harus membuat komunitas ini? Ya, baik. Berbicara soal latar belakang bagaimana komunitas ini dapat terbentuk, itu berakar dari keresahan teman saya ketika itu kondisi studi di Universitas Sudirman sedang dialihkan secara daring mengingat kondisi awal COVID-19. Boleh di-spill mungkin siapa itu teman Anda? Teman saya, beliau namanya Lugas Ikhtiar. Lugas Ikhtiar. Beliau Fakultas Hukum angkatan 2016. 2016, oke. Iya, jadi sebenarnya untuk kegiatan kita di Kucing Unsut ini sebenarnya awalnya belum berbentuk komunitas. Jadi masih sebatas inisiatif pribadi dari beliau, Mas Lugas Ikhtiar, itu inisiatif untuk memberikan makan kucing waktu itu ketika COVID-19 dan aktivitas mahasiswa dialihkan secara daring sebelumnya, sehingga kehidupan di kampus itu sepi gitu. Sehingga mahasiswa yang biasanya memberi makan kucing gitu kan, ataupun kucing-kucing yang biasa mengandalkan hidup dari aktivitas mahasiswa di kantin gitu, itu jadi kehilangan sumber makanan ya. Jadi beliau memutuskan untuk membagi makan kucing sembari mengupload kegiatannya di media sosial khusus. Di apa? Media sosial namanya Kucing Unsut. Instagram kucing harus. Oh, itu langsung memang sudah apa namanya? Media sosial itu sudah ada semenjak awal. Iya, dari tahun 2020 itu tadi. Yang awalnya dari sebetulnya lebih pada apa ya? Gerakan personal dari seorang Lugas tadi ya. Iya, betul. Oke. Jadi
awalannya adalah sebuah keresahan akan nasib kucing yang kehilangan sumber makanannya karena aktivitas kegiatan di kampus menjadi sangat berkurang karena pandemi kemarin itu ya. Betul. Oke, dari situ kemudian Mas Lugas tadi punya inisiatif untuk memberikan makanan ke kucing-kucing yang ada di sekitaran kampus. Awalnya di mana? Di sekitar mana yang menjadi concern awal dari Mas Lugas? Awalnya untuk kucing yang sering diberi makan beliau itu di kampus belakang di daerah Fakultas Ilmu Kesehatan. Karena emang di sana karena di sana termasuknya kampus yang ini ya cukup dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi di sana populasi kucingnya lebih banyak di kampus belakang. Di kampus belakang ya. Ya jadi awalnya dari situ ya. Nah kemudian gimana caranya Mas Lugas ini bisa menarik simpati teman-teman lainnya yang mungkin punya satu pemikiran untuk join bareng dan sampai akhirnya terbentuk tadi komunitas tadi. Gimana caranya Mas Lugas sampai itu seperti apa? Baik, sebenarnya dari beliau itu belum terbentuk komunitas ya Pak ya. Jadi masih inisiatif pribadi dan kemudian kegiatannya diupload di media sosial khusus begitu, namanya Kucing Unsut tadi. Nah kemudian saya dan ketika pandemi berakhir maka kegiatan beliau juga berakhir begitu. Kegiatan beliau berakhir dan kemudian pada tahun 2022 saya berjumpa dengan beliau, saya ngobrol begitu, berbagi pengalaman karena beliau senior di kampus juga kan. Jadi kemudian saya ketika beliau menceritakan aktivitas beliau memberi makan kucing selama pandemi itu, saya jadi terpikir untuk membentuk sebuah komunitas gitu. Jadi awalnya baru seputar kegiatan pribadi beliau gitu. Kemudian saya pikir kenapa ini tidak dilanjutkan untuk membentuk komunitas, karena mengingat pertama banyak mahasiswa yang dia itu menjadi pecinta kucing gitu ya. Entah apapun motivasi personalnya, tapi banyak saya temui teman-teman itu yang sering membagikan makan kucing di kampus ketika kuliah, sembari membawa makanan kucing gitu. Nanti ketika jam istirahat ataupun selesai kegiatan akademik bisa membagi-bagikan makanan ke kucingnya. Itu tentunya di samping itu juga mengingat motivasi dari beberapa perguruan tinggi yang khususnya perguruan tinggi yang bergengsi, perguruan tinggi negeri di Indonesia seperti ITB, Unpad begitu. Itu mereka mahasiswa di sana punya komunitas pecinta kucing. Kenapa di Unsut ini belum ada begitu. Ya. Oke, jadi yang menginisiasi komunitas ini Mas Hafiz ya. Mas Hafiz terinspirasi dari aktivitas yang dilakukan Mas Lugas tadi. Iya. Ya selama hampir 1 tahun lebih ya. Dari 2020 sampai komunitas terbentuk di tahun 2022. Artinya berangkat dari situ, di samping itu juga melihat perkembangan di universitas besar lainnya yang juga ternyata memiliki komunitas pecinta kucing juga di kampusnya seperti itu. Oke, artinya kalau ketika sudah terbentuk komunitas, kalau boleh tahu tujuan komunitas itu apa? Tujuan komunitas terbentuknya komunitas Kucing Unsut ini yang pertama adalah untuk mewadai. Namanya komunitas Kucing Unsut apa komunitas pecinta kucing? Komunitas Kucing Unsut. Oke, komunitas Kucing Unsut. KKU ya? KKU, komunitas Kucing Unsut. Jadi komunitas Kucing Unsut ini terbentuk dengan tujuan sebenarnya mewadahi mahasiswa yang punya kecintaan kepada kucing gitu. Jadi karena namanya organisasi kan sebuah wadah untuk mencapai tujuan bersama gitu kan. Jadi saya mengumpulkan teman-teman yang punya kucing, sama yang cinta kucing gitu kan. Sama yang kita pengen ngadain sebuah agenda untuk ngasih makan kucing misal, ataupun ngasih pengobatan buat kucing yang sakit, kucing-kucing liar begitu. Ya kita kumpulkan satu-satu. Sehingga ini sebenarnya jadi wadah yang menampung aspirasi teman-teman mahasiswa Unsut untuk memberikan kontribusi bagi kucing-kucing liar di sekitar kampus. Oke. Jadi terus pada saat awal itu antusiasme teman-teman kamu di mahasiswa ini kan mungkin juga akhirnya lintas fakultas ya. Iya. Anggotanya tidak hanya dari FISIP aja ya. Iya. Itu gimana ketika kamu mencetuskan ide awal untuk membentuk komunitas, respon teman-teman kamu seperti apa saat itu? Respon teman-teman saya, sebenarnya saya pertama kali punya ide ini saya langsung obrolkan ke beberapa sahabat saya gitu. Dan alhamdulillah mereka menyambut baik nih. Oh iya bener nih, temanku ada yang suka sama kucing, sering-sering ngasih makan kucing gitu. Kenapa nggak
nggak kita kumpulkan, kita ajak bareng-bareng beragenda bersama gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini hampir seluruh mahasiswa di 12 fakultas di Unsud ada yang Ada bergabung dalam keterwakilan komunitas kami. sebagai anggotanya Iya, gitu ya. betul. Kalau boleh tahu saat ini jumlah anggota dari komunitas Kucing Unsud ini ada berapa mahasiswa? Jumlah anggota yang terdaftar dan juga terinput di kami ada 60 orang di grup itu. Oke. Nah, aktivitas komunitas ini apa aja selain memberikan makan ke kucing? Ada aktivitas lainnya yang berkaitan dengan kucing juga pastinya. Untuk sementara ini kita fokus untuk memberi makan kucing, Oke. sembari mensurvei sebenarnya. Survei Kondisi kucingnya seperti apa? ya, kondisi kucing dan juga Jenis kelamin? jenis kelamin dan juga daerah fakultas-fakultas yang itu punya demografi kucing yang banyak. Oke, berarti punya data ya, data terkait dengan populasi kucing di Unsud itu ada sekitar berapa? Ada punya Ya, datanya. itu setiap selesai kita ngasih makan gitu, kita sembari mensurvei, oh tadi di fakultas ini dapat berapa kucing, di fakultas ini dapat berapa kucing. Jadi itu kita himpun datanya. Sembari misal nih ada laporan di fakultas tertentu itu ada kucing yang sakit. Nah, kita kemudian menggalang donasi, ya kan, dan juga mengajak mitra-mitra dari beberapa komunitas kucing yang cakupannya luar Unsud, seperti di daerah Purwokerto itu juga ada komunitas kucing, kita berkolaborasi. Ataupun beberapa komunitas kucing yang di tingkat fakultas itu juga ada, walaupun anggotanya juga belum begitu banyak. Jadi kita ajak mereka berkolaborasi, kita ikut menghimpun dana gitu untuk apabila ada kucing yang sakit, ada kucing yang tertabrak kendaraan, itu nanti kita bisa Tangani ya. kita bawa ke klinik hewan gitu, ya. dan sebagainya. Tadi ya menarik masalah jumlah kucing nih. Berarti kan komunitas ini sudah beraktivitas dari tahun 2022 ya? Iya. 2022 berarti kurang lebih berjalan sudah 1 tahun untuk aktivitasnya. Belum sekitar 7-8 bulan ya? Iya, 7-8 bulan, 8 bulan. Oke. Dari awal berkegiatan sampai hari ini populasi kucing di Unsud itu mengalami peningkatan atau memang jumlahnya tetap itu aja? Terkait jumlah kucing di Unsud ya, sebenarnya kalau dibilang tetap enggak juga ya, karena tentu ada kenaikan penurunan gitu. Tapi secara umum, secara general jumlahnya cukup stagnan. Jadi enggak banyak banget juga enggak dikit banget gitu. Bertambahnya tidak signifikan, berkurangnya juga tidak signifikan. Tapi biasanya kalau perilaku kucing gimana sih kalau misalnya dia sudah menetap di sebuah teritori, dia akan tetap nyaman di situ atau kemudian dia expand ke tempat lain? Biasanya kalau kucing itu menetap. Oh gitu. Ya, menetap. Okay. Mungkin kalau pergi juga nggak jauh-jauh dari situ gitu. Mungkin perginya hanya di sekitar pemukiman warga gitu. Tapi nanti sering juga terlihat di kampus gitu laporan. Yang membuat dia menetap itu biasanya sumber makanan ya pasti. Salah satunya itu ya. Biasanya di kantin fakultas. Oh. Di daerah kantin fakultas itu banyak kucingnya. Oke, berarti berdasarkan ketersediaan makanan bisa dia peroleh ya. Iya. Oke, berarti sentranya kebanyakan di sekitar kantin fakultas ya. Oke. Tadi pastinya kan kegiatan ini butuh dana ya, butuh biaya, karena kalau nggak salah kan harga makanan kucing atau harga pakan kucing kan juga lumayan ya. Iya, lumayan dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Nah, terus bagaimana kemudian teman-teman bisa tetap konsisten untuk menyediakan itu, dan jenis makanan seperti apa saja sih yang biasa diberikan ke kucing-kucing di sekitaran Unsud tadi? Oke, baik. Untuk dari segi pendanaan komunitas ya, kita setiap ingin mengadakan sebuah agenda street feeding ya, atau street feeding itu bagi-bagi makanan untuk kucing. Apa tadi? Street feeding. Ya. Okay. Sebelum kita menyelenggarakan street feeding, kita selalu membuka open donasi. Oke. Ya, yang terbuka untuk semua kalangan, baik itu dari internal Unsud maupun dari eksternal Unsud, baik itu mahasiswa ataupun sivitas akademik yang lainnya. Jadi kita menghimpun dana terlebih dahulu, kemudian nanti kita gunakan untuk pengadaan makan kucingnya. Kemudian setelah selesai agenda, kita upload dokumentasinya dan juga kita publish uang yang terkumpul dan terpakai untuk kegiatan. Oke. Boleh tahu nggak misalnya dalam setiap penggalangan donasi tadi rata-rata dapat berapa sih?
Untuk mendapatkan donasi, pendapatan kita sekitar 200 sampai 300. Sekitar 200 sampai 300 ribu. Iya, Itu sifatnya umum ya. sifatnya umum. Oke. Ya sebetulnya lumayan juga ya. Ya lumayan. Artinya dari situ kan bisa kita lihat bagaimana kemudian juga banyak orang-orang yang juga punya kepedulian terhadap kucing tadi, gitu ya. Terus ada nggak semacam iuran wajib nih di komunitas tadi, di KKU tadi? Di KKU Komunitas Kucing Unsut kita tidak mewajibkan teman-teman anggota untuk melakukan iuran wajib. Karena mengingat komunitas ini sifatnya sukarela, terbuka, dan setiap orang bisa masuk dan bisa keluar gitu begitu saja. Tentunya itu juga kami tidak membatasi teman-teman untuk selalu intensif di komunitas itu ataupun sampai membebani dengan iuran wajib anggota itu kita tidak. Oke, berarti selama ini atau sejauh ini tidak ada iuran wajib di di komunitas kamu ya? Ya, tidak ada. Oke, di KKU sendiri Hafiz ini sebagai apa? Saya sebagai koordinator. Istilahnya koordinator. Koordinator. Di bawah itu ada di bawah, jadi kita punya kepala cabang distrik visip misalnya, atau kepala itu ada istilahnya apa itu? Kita membagi pengelolaan organisasi ini menjadi 2 divisi. Pertama divisi media, yang kedua divisi program. Oke. Nah, untuk divisi media kita fokus pengelolaan Instagram, kemudian desain pamflet untuk open donasi, laporan keuangan dan lain-lain. Dan kemudian untuk divisi program inilah yang nantinya ada keterwakilan dari setiap fakultas atau lingkup fakultas tertentu. Misal Fakultas Ekonomi Bisnis dengan Fakultas Hukum karena tempatnya berdekatan, itu kita biasanya kasih satu penanggung jawab ketika ada agenda street feeding gitu. Atau beberapa orang yang kita amanahi untuk membagi makan kucing di sana gitu. Jadi di divisi program ini nanti ada kepala-kepala cabangnya gitu. Iya. Fakultas atau tiap daerah. Jadi secara garis besar ada 2 divisi tadi ya. Iya. Divisi media dan divisi program. Nah, program ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan baik secara bersama-sama atau sektoral ya, mungkin dari masing-masing fakultas gitu ya. Iya. Bisa. Karena memang masing-masing itu ada apa istilahnya? Ketua cabang atau koordinator cabang atau apa? Sebenarnya untuk koordinator fakultas. Koordinator fakultas. Fakultas itu kita menunjuknya ketika teknis lapangan sebelum agenda. Itu kalau dikasih nama komisariat kayaknya keren juga ya. Komisariat fakultas. Fakultas ya. Asik tuh. Oke, jadi ada ya koordinator di masing-masing fakultas itu ada ya? Ada. Tapi biasanya kita menunjuk atau memberikan amanahnya ketika teknis lapangan sebelum agenda street feeding atau bagi-bagi makannya. Jadi sifatnya nggak tetap. Untuk aktivitas di luar agenda komunitas kita juga menyerahkan kepada masing-masing individu anggota. Ada yang mau bagi makanan tiap hari pun sebenarnya nggak masalah. Misalnya ya. Selama ketika terlepas dari program itu nggak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa. Oke. Nah, dari beberapa program yang sudah berjalan, menurut Hafiz sendiri program apa yang menurut kamu itu paling memiliki kesan ya selama menjalankan program tadi? Kesan dari program selama kita beragenda di KKU ya, Komunitas Kucing Unsut, itu sebenarnya agenda bagi-bagi makan itu sendiri sih, Pak. Karena itu yang membuat kita sebagai pecinta kucing ya, mungkin ini value yang tidak bisa dirasakan semua orang gitu, karena mencintai kucing itu adalah preferensi masing-masing individu kan. Nah itu ketika kita misalnya seharian capek gitu, besoknya ada agenda komunitas, kita seneng ikut, kita seneng bagi-bagi makan gitu. Itu meningkatkan mood kita juga kan, karena sebagai pecinta kucing kita ketemu sama kucing-kucing atau bahasanya anabul. Anak bulu kan, karena kucingnya istilahnya anabul itu anak bulu. Iya, kita ketemu anabul, kita lucu nih gitu kan, imut gitu. Jadi itu justru yang paling berkesan dari teman-teman. Kita bisa ketemu kucing gitu kan, kita ngasih makan, ataupun ketika ada kucing yang sekiranya sakit atau membutuhkan pertolongan, kita juga bisa bantu, dan itu menjadi kesan tersendiri bagi teman-teman. Oke. Dengan kegiatan tadi, pada saat melaksanakan kegiatan yang bisa langsung dirasakan adalah perasaan happy. Iya. Dengan happy ini kemudian bisa memberikan dampak lainnya.
tadi ke mood tadi gitu ya, terus ke apa namanya, pastinya ketika mood itu sudah terbangun, aktivitas yang lainnya pun juga bisa jadi akan bisa dilakukan dengan lebih enak lagi gitu ya. Betul. Oke, dari apa beberapa yang sudah dilakukan, pernah nggak mengalami sebuah kejadian yang mungkin paling mengharukan terhadap kucing yang ada di sekitaran kampus tadi? Baik, untuk sejauh ini mungkin kita ini ya agak terenyuh begitu ya selalu pecinta kucing gitu kan. Teman-teman pecinta kucing itu ketika melihat kucing yang pernah waktu itu ada kucing yang ditabrak mobil di depan Fakultas Peternakan. Oke. Dan itu sampai ya kucingnya cukup mengenaskan ya kalau diceritakan tuh kakinya patah gitu. Sehingga itu, tapi alhamdulillah karena teman-teman semua punya komitmen terhadap komunitas gitu, dijelaskan dengan rasa cinta ya kucing ya selaku makhluk Tuhan, itu kita langsung gerak donasi, kita kerjasama, kita juga diajak kerjasama dengan komunitas pecinta kucing lain, sehingga alhamdulillah bisa teratasi dengan Oke. Sampai sekarang kucingnya masih hidup yang tadi? masih hidup. Oke, walaupun dengan kaki yang patah ya? Iya, kakinya patah ya. Terus jalannya berarti diseret. Kaki sebelah mana yang patah itu? Yang patah seingat saya kaki belakangnya. Kaki belakang kiri, kanan? Atau dua-duanya? Aku kayaknya kiri. Oke. Iya. Itu salah satu kejadian yang membuat kamu pribadi merasa terenyuh dan Iya. terharu ya. Luar biasa, artinya sensitivitas ya teman-teman ini luar biasa ya, artinya bisa apa namanya, bisa merasakan ya ketika misalnya terjadi sesuatu dengan kucing, kita bisa lantas sangat bersedih gitu ya. Iya. Berarti bisa ini juga ya, dengan kegiatan ini bisa mengolah rasa juga ya. Rasa. Oke. Sejauh ini pastinya kan intensitas interaksi teman-teman dengan kucing kan cukup tinggi ya. Iya. Seberapa paham kamu dan teman-teman terhadap bahasa kucing tadi? Ya, terkait bahasa atau perilaku kucing ya, mungkin kita sering lihat setiap hari bagi teman-teman yang istiqomah setiap hari mau makan kucing ke kampus. Itu kita juga tahu beberapa perilaku kucing yang menunjukkan, khususnya ketika kucing itu suka sama kita gitu. Selalu yang memberi makan ataupun yang merawat gitu kan. Indikasinya apa? Dia desel-desel, musul-musul atau gimana itu? Indikasi yang paling kuat adalah mendengkur. Biasanya kucing itu ketika dielus-elus gitu itu ada dengkurannya. Dan itu menunjukkan tanda kuat kalau kucing itu udah nyaman sama yang ngurus ini kan. Jadi itu sih untuk kucing. Tapi terlebih dari itu ya sebenarnya kembali ke ini ya, karena kan kita yang kita kasih makan, yang kita berikan pertolongan apabila membutuhkan itu kan kucing liar Pak. Jadi cukup susah ya ketika mentreatment kucing liar ini. Ketika kita mau ngasih makan aja banyak yang takut gitu. Nah itu menjadi tantangan tersendiri, tapi teman-teman juga paham triknya gitu. Bagaimana kita ketika misal kita mendekati kucing, kita jangan berdiri, usahakan jangan berdiri, kita agak mundur, agak jongkok gitu kan. Kemudian untuk kucing itu ketika menyapa itu melalui kedipan mata. Jadi kucing kalau kedipan matanya itu pelan gitu, itu tandanya dia menyapa kita gitu. Nah, ini sobat visip juga perlu mulai perlu memperhatikan ya. Jadi kalau misalnya ada kucing yang mungkin mengedipkan matanya ke kita, tandanya dia menyapa kita seperti ya. Oke. Terus hal unik apa lagi sih yang biasa sering dijumpai dari perilaku kucing tadi, selain tadi mendengkur, itu tanda dia sudah mulai merasa nyaman, terus menyapa dengan mengedipkan mata. Ada hal unik lainnya? Kalau hal unik sebenarnya kasuistik ya. Karena menurut kami selaku pecinta kucing, semua kucing itu punya keunikan masing-masing. Tapi yang paling unik itu biasanya ada kucing yang dia itu menjadi ikon
sebuah fakultas gitu. Itu unik. Oh, Ada. Jadi ada beberapa kucing yang dia itu sampai dinamai dan satu fakultas tahu gitu. Termasuk di FISIP ini kan ada kucing namanya Kahitna ya. Itu Kahitna itu kucing ikonik FISIP ya. Di fakultas lain juga ada beberapa kucing yang good looking gitu ya, yang bersih ya kan. bukan lantas untuk apa namanya simbol fakultas, kucingnya dikasih warna sesuai dengan warna fakultas. Enggak. Kalau kebetulan FISIP kan banyak kucing oranye ya. Banyak kucing oranye. Nah, kasihan nanti fakultas lain dengan warna hijau, kucingnya dicat hijau. Ya seperti itu ya. Oke. Karena gini juga ya, saya di rumah juga punya kucing. Oh iya. Saya punya kucing, kebetulan dulu kucing pertama yang kita pelihara itu dikasih sama mahasiswa juga. Dia ras turunan kayak campuran ya. Iya. Campuran, kemudian berjenis kelamin perempuan. Waktu itu saya diberi 2, yang satu diadopsi sama temennya istri, dan yang satu di saya akhirnya berkembang biak. Karena memang proses perkembangbiakan kucingnya cukup cepat ya. Yes. Cukup cepat. Nah, terus juga dari beberapa yang saya amati gini, jadi kucing terutama kalau misalnya kadang di rumah kan ada tikus ya, atau ada hewan apapun, dan ada bilang ketika dia menangkap itu, dia sebetulnya tidak sungguh-sungguh ingin memakan, tapi dia ingin memberikan berikan kesan ya kepada tuan rumahnya, ini loh hadiah yang bisa dia berikan, seperti itu ya? Iya, seperti itu. Itu biasanya karakteristik kucing peliharaan. Karena kalau yang kita ada di komunitas kucing unsur kan biasanya kucing liar gitu. Jadi jarang, atau mungkin sepengamatan kami belum ada yang sampai segitunya dengan punya ikatan emosional dengan yang memberi makan. Ya, dengan yang memberi makan. Tapi kalau itu biasanya karakteristik kucing rumahan yang sering bawa. Pernah saya juga di rumah punya kucing, Pak. Kucing saya 16 ada kucing. Itu biasanya ada yang kabur gitu kan, pulang-pulang bawa tikus, bawa ular gitu. Ya memang tidak dimakan, ditaruh di depan pintu gitu. Cuma kayak semacam persembahan. Iya. Ini loh saya sudah bekerja gitu. Iya, betul. Ya, ngomong-ngomong pecinta kucing di lingkup FISIP sendiri, sebetulnya di kalangan beberapa dosen juga banyak ya yang dia melihara, bahkan dia punya sangat banyak kucing. Bu Endang itu kalau nggak salah dia punya sekitar 60-an kucing ya. Kucing. Jadi ya seperti itu, ketika ada kucing terlantar di jalan, dibawa pulang untuk kemudian dipelihara di rumah seperti itu. Terus juga Miss Ana tuh saya lihat juga punya rasa kecintaan yang luar biasa terhadap kucing, karena saya juga sering melihat aktivitas Miss Ana pada saat dia memberikan makan kucing, berinteraksi dengan kucing, kayaknya intim banget, hangat banget sepertinya. Oke. Dari beberapa aktivitas tadi, apa yang bisa rasakan di proses bertumbuh ya kamu sebagai seorang pribadi atau sebagai seorang manusia yang mungkin lebih dan lebih lagi ke depannya? Ya, bagi saya pribadi, mencintai kucing itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan saya gitu. Ingat, saya sebagai seorang muslim ya, tentunya kucing itu menjadi seekor hewan yang istimewa gitu. Karena dalam Islam pun agama saya menganjurkan untuk memelihara kucing gitu. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu kan juga punya kucing. Dan kucing itu termasuk hewan yang istimewa karena dalam beberapa sumber-sumber hukum Islam, kotoran kucing itu, khususnya kencingnya itu dianggap tidak najis ya. Nah, dan untuk saya pribadi lebih dari itu, tentunya mencintai kucing itu adalah sebuah sarana untuk mengolah rasa, sebenarnya betul yang disampaikan Pak Sandy ya. Jadi mengolah rasa, kemudian bagaimana kita membangun kedekatan emosional dengan sama makhluk Tuhan, dan lebih dari itu kita harus menyadari ya, sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk di bumi ini, bahwa kita ini bukan spesies satu-satunya gitu. Membangun kepekaan terhadap lingkungan, ekosentrisme, membangun kepekaan terhadap lingkungan, khususnya kucing ya, karena selain punya kedudukan istimewa di dalam agama yang saya yakini, kucing itu juga secara pribadi bisa mengolah rasa ya, menambah mood gitu kan, kemudian mendukung aktivitas gitu. Itu
bagi saya selaku pecinta kucing, dan mungkin itu dirasakan teman-teman yang lain ataupun teman-teman dari sobat visip ataupun anggota komunitas, itu juga sebagai suatu hal yang sangat bernilai gitu. Punya kucing kita kan membangun interaksi, membangun ikatan emosional dengan hewan gitu. Karena membangun ikatan emosional dengan sama manusia itu hal yang sudah menjadi kewajaran gitu, sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi membangun ikatan emosional, kemudian keterkaitan batin dengan makhluk Tuhan selain manusia, itu menjadi suatu nilai tersendiri yang itu sangat bermanfaat. Atau jangan-jangan kehadiran mereka itu bisa jadi lebih dahulu daripada manusia di alam semesta ini kan? Bisa jadi. Terus juga saya punya lagu di mana lagu saya itu bercerita bagaimana kita bisa belajar menjadi manusia walaupun itu dari hewan. Ya. Nah, ini menarik, misalnya katakanlah kalau kita yang paling mudah itu kan misalnya kita memperhatikan perilaku semut misalnya. Ya, ketika semut bertemu dengan samanya, dia mengadu sulutnya, itu mungkin tanda kalau di bahasa manusia itu berjabat tangan, seperti itu ya. Atau bagaimana kemudian ketika misalnya salah satu semut melihat ada makanan, kemudian dia panggil teman-temannya dan kemudian berdatangan banyak semut untuk menikmati makanan tadi. Terus bagaimana ketika luwak itu mengajarkan pada kita untuk membangun sebuah pertahanan untuk bisa menghindar atau bertahan dari hewan-hewan predator terbaiknya seperti. Nah, kalau dari kucing yang bisa dipelajari apa? Artinya kita belajar untuk menjadi manusia dari seekor kucing. Ya. Ada yang pernah kamu dapatkan? Ya, menurut pengalaman saya pribadi, kita belajar menjadi kucing itu kita harus menjadi sosok yang istimewa di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mengingat mungkin kalau kita asosiasikan dengan kehidupan kita sebagai manusia, itu adalah sisi kebermanfaatan gitu. Bagaimana seorang bisa nyaman di dekat kita, bagaimana kita bisa membangun interaksi yang banyak dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Bagaimana kita selalu ada ketika orang lain membutuhkan kita gitu. Sebagai makhluk sosial tentunya, sebagai ketika kita lihat kucing mungkin tadi fakta terkait berapa kucing yang jadi ikon fakultas gitu kan. Itu kan berarti keberadaan eksistensinya kan diakui oleh orang-orang sekitar. Jadi kan kita hendaknya mengambil hikmah dari kucing ya. Kita belajar menjadi manusia seutuhnya dari seekor kucing ketika kita berhasil membangun, bisa menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang di sekitar kita, bagi sahabat kita, bagi teman-teman kita gitu. Oke, itu value yang bisa teman-teman rasakan ketika intens berinteraksi dengan kucing ya. Nilainya seperti itu, bagaimana kemudian banyak hal sebetulnya yang bisa kita pelajari dari kucing itu. Di samping itu juga ketika kita berinteraksi dengan kucing pun juga menandakan bahwa kita sebagai makhluk hidup yang ada di bumi ini juga harus bisa memberikan manfaat buat makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini hewan. Ya. Dan lebih spesifik lagi kucing seperti itu ya. Oke, luar biasa ini Sobat Visip. Artinya menjadi betul, artinya spirit beragama itu memang harusnya mampu kita terapkan dalam dimensi kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas apapun yang kita lakukan. Seperti misalnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Hafiz bersama kawan-kawannya, bagaimana kemudian aktivitas yang dilakukan sebetulnya juga bisa berkaitan dengan spirit agama tadi ya. Bagaimana kemudian ada rasa kepedulian, rasa perhatian, rasa empati gitu kan. Terus ada bagaimana kemudian dari rasa-rasa tadi, harapannya kita sebagai makhluk hidup ya setidaknya mampu memberikan manfaat juga buat, tidak hanya buat kita sesama manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya, bahkan ini ya alam semesta. Oke, ini suatu hal yang menarik dan pastinya akan banyak inspirasi yang bisa teman-teman atau Sobat Visip tangkap dari obrolan kita kali ini. Dan harapannya mulai saat ini teman-teman harus juga memiliki kepedulian yang sama, perhatikan lingkungan sekitar kita. Kalau memang ada kucing yang terlantar, kelaparan atau sakit, ya sudah sewajarnya kita sebagai sesama makhluk Tuhan itu bisa
memberikan bantuan atau pertolongan semampu yang memang bisa kita lakukan seperti itu ya. Ya, dan Oke, mungkin ada satu hal yang bisa atau yang ingin Hafiz sampaikan ke Sobat Visip kira-kira terkait dengan tadi aktivitas atau kepedulian tadi terhadap kucing. baik, Sobat Visip sekalian, berbicara mengenai kepedulian dan mengenai kepekaan gitu, baik sama makhluk Tuhan, khususnya bersama manusia dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya menjadi seorang sahabat atau seorang teman yang tulus dan ikhlas dalam setiap kegiatan, selalu ada untuk rekannya gitu, selalu membangun persahabatan, membangun Setia kawanan. setia kawanan, ya ikatan emosional dengan rekan-rekan di sekitar kita itu menjadi sebuah syarat ya, khususnya terlebih bagi teman-teman pecinta kucing gitu, sehingga jangan sampai orang punya kepekaan terhadap hewan, punya kepekaan terhadap kucing, ya, membangun ikatan emosional dengan kucing, tapi dengan teman sendiri nggak bisa gitu. Maka dari itu ini mungkin pesan dan nilai yang sekiranya bisa diterapkan oleh teman-teman semua, bagaimana kita membangun kepekaan di lingkungan sekitar kita, bagaimana kita bisa, setidaknya kalau kita belum bisa menebar kebermanfaatan, kita menjadi tempat yang nyaman ketika teman-teman punya masalah, ketika teman-teman minta pertolongan gitu. Pastikan kita, ketika kita belum bisa memberikan kebermanfaatan yang banyak, minimal kita menjadi orang yang pertama kali dihubungi oleh rekan kita apabila ada masalah atau ada hal yang sekiranya perlu kita bantu. Tapi luar biasa cakep sekali nih Sobat Visip ya. Artinya mencintai kucing tidak hanya sebatas ngikutin tren semata, Ya. tapi memang harus betul-betul berangkat dari kecintaan itu sendiri ya. Ya. Artinya bagaimana kemudian dari kecintaan terhadap kucing kita bisa banyak belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik bagi sesamanya. Ya. Tadi seperti yang disampaikan, jangan sampai misalnya kita ke kucing perhatiannya besar, tapi ke rekan kita, keluarga kita atau saudara kita justru sebaliknya begitu ya pesannya. Oke. Luar biasa sekali Sobat Visip, obrolan Ramadan kita kali ini dengan tokoh yang sangat-sangat luar biasa dan pastinya juga bisa menginspirasi Sobat Visip semua yang hari ini ada dimanapun ya. Jadi pesannya bagaimana kemudian kita sebagai manusia, katanya gini, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat tidak hanya buat sesamanya tapi juga terhadap makhluk lain dan juga alam sekitar kita. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan atau kita obrolkan dalam ORK kali ini. Dan gak usah khawatir, nanti akan ada obrolan yang pastinya tidak kalah menariknya lagi dengan tokoh-tokoh yang juga tidak kalah hebatnya lagi di episode ORK selanjutnya. Demikian, terima kasih. Saya Sendeno Viko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.